suaranya yang resonate. Sebenarnya walaupun dia dan kamu saat ini sudah berpisah, dia masih belum bisa melupakan kamu ya. Dia belum bisa melupakan kamu. Dia sudah berusaha keras ini untuk melupakan kamu ya, dengan jalan-jalan, healing ya, menikmati dunia dia sendiri gitu. Tapi tetap saja dia malah semakin jatuh cinta dengan kamu ya. Ketika dia mau tidur yang diingat kamu, bangun tidur pun yang diingat kamu, kemanapun dia pergi ya, di sepanjang jalan yang diingat kamu, berkendara pun yang diingat kamu ya. Dia tidak bisa melepaskan kamu ya dari dirinya ya. Dia berpikir dengan menjauhi kamu dan memilih berpisah, pasti dia bisa melupakan kamu, tetapi semesta sepertinya selalu mengingatkan dia tentang kamu ya. Dia tidak berhasil guys di sini ya. Dia berpikir dengan menjauh pasti bisa lupa, tapi tetap saja dia ini ya merasa capek ya hidup dalam kepalsuan ya. Dia sering menangis malah di sini ya karena merindukan kamu ya. Sepertinya usaha dia untuk melupakan kamu itu sia-sia ya. Semakin dia berusaha mencintai sosok lain yang bersama dirinya, semakin dia merasa bersalah dengan kamu. Ya, dia mati rasa di sini. Dia juga mempertanyakan ya, apa yang kamu lakukan ke dia sehingga dia juga tidak bisa mencintai sosok lain ya. Mempertanyakan jati dirinya, apakah dia akan terus-menerus hidup dalam ketakutan, dalam kepalsuan ya, dan selalu ini ya resah gitu ya, takut ya. Dalam keheningan malam dia tuh selalu mikirin kamu loh ya. Semakin dia berusaha mencintai sosok lain, semakin dia teringat kamu ya, semakin dia merasa bersalah dengan kamu. Ketika dia berbicara dengan sosok lain tuh yang diingat kamu, suara kamu, wajah kamu ya. Dia capek berpura-pura mencintai sosok lain ya. Dia nggak bisa di sini ya. Dia merasa bingung ya, kenapa kamu selalu membayangi kehidupan dia walaupun dia selalu berusaha ya melampiaskan kasih sayangnya kepada sosok lain di sini. Ya, dia selalu sedih dan ketakutan ya. Menyesal tidak bisa memperjuangkan kamu karena sehebat apapun usaha yang bersama dia ini, tetap saja dia tidak bisa membuang kamu dari pikirannya ya. Memang dia merasa, kadang dia merasa sosok lain ini lebih mudah diperjuangkan ya. Sosok lain ini lebih mudah untuk mencarikan koneksi untuk dia gitu ya, pergaulan sosialnya lebih luas gitu ya. Dia merasa sosok ini lebih bermanfaat untuk dia ya, untuk mencarikan koneksi, apalagi kalau ada ikatan finansial, ikatan kerjaan di antara mereka berdua ya. Tapi dia sepertinya capek sih ya. Apapun yang diomongkan oleh sosok ini seperti dia tidak mendengar gitu, tidak bisa mendengarkan omongan dia karena dia selalu melamunkan kamu, karena dia selalu memikirkan kamu siang dan malam ya. Dia menutup mata pun mengingat wajah kamu loh ya, bangun tidur keinget kamu juga gitu ya. Capek dia, ada kesedihan di sini ya, ada kebohongan ya, kebohongan di mana dia mencintai kamu tapi hidup bersama sosok yang lain. Kamu pun di sini sudah pindah tempat ya, pindah lokasi, entah pindah rumah, pindah kota, pindah negara. Intinya dia dan kamu sudah memilih saling menjauh di sini ya. Tapi kamu juga tidak bisa melupakan dia loh. Ya, semakin hari semakin sadar ya, kamu semakin sadar bahwalah hanya dia yang memang dikirim Tuhan untuk kamu gitu, untuk menyadarkan kamu dan mengakhiri petualangan cintamu gitu. Ya. Di sini kamu juga ada sosok lain yang tergila-gila dengan kamu, tapi kamu selalu masih menginginkan dia. Ya, kamu merasa yakin bahwa dia bakal kembali ke kamu. Kadang ada rasa di mana kamu ingin memaafkan dia ya, tapi kadang juga sulit gitu. Kamu merasa dia kayak membuat kehidupan kamu hancur ya. Banyak perjalanan-perjalanan yang kamu lalui setelah dia meninggalkan kamu ya. Kamu juga takut penilaian dari orang-orang terhadap kamu loh di sini ya. Banyak masalah yang kamu hadapi ya setelah dia meninggalkan kamu ya, yang mungkin sulit untuk kamu lupakan ya, imbas dari perpisahan dia dan kamu ya, memberikan kamu pelajaran berharga ya untuk kamu memberesi masalah kamu sendiri, masa lalu kamu, dan
masalah ini sudah terjadi sebenarnya sebelum dia ada gitu, tapi kamu takut untuk memaafkan semua hal yang terjadi gitu. Kamu takut kembali ke masa lalu kamu di sini. Ya, sepertinya saat ini kamu sudah mulai berdamai dengan dirimu sendiri dan memaafkan dirimu ya. Tapi tetap saja kamu ingin ya bertemu dengan dia juga ya. Dia dan kamu sama-sama ingin bertemu walaupun sudah terpisah jarak ya. Kamu pun takut di sini, kamu takut kehilangan dia ya. Kamu takut di sini. Ada pikiran kamu, apakah dia begitu mudahnya melupakan kamu? Dia dan kamu masih sama-sama belum saling melupakan. Ya, di setiap keheningan malam dia dan kamu saling memikirkan ya. Saling memikirkan ya. Kamu juga belum bisa melupakan dia. Kamu merasa takut untuk membuka hatimu untuk orang lain ya. Kamu takut menyakiti orang lain karena kamu masih mencintai dia, sedangkan dia berpikir apakah selamanya dia akan hidup seperti ini ya, mencintai kamu tetapi harus berpura-pura mencintai sosok yang lain yang bersama dia. Kadang ada drama guys, di mana dia ini, sosok ini ya, yang tidak dia sukai dari sosok ini adalah dia selalu kayak membandingkan kehidupan mereka dengan orang lain ya. Ini yang membuat dia nggak nyaman gitu loh ya. Dia ini kayak suka ya membandingkan keberhasilan mereka dengan orang lain. Ini yang membuat dia kadang jengkel gitu karena dia tidak merasa puas dengan apa yang dia miliki ya. Tidak ada rasa bersyukur ya. Memang sosok ini luar biasa energinya, dia sosok pemberani ya, punya koneksi yang luas gitu, tapi dia juga tidak merasa cukup ya karena dia lebih ingin diterima apa adanya gitu. Dia tidak mau kehidupan dia dibandingkan dengan orang lain. Ya, dia ingin menikmati hidup apa adanya, hidup secara spiritual, hidup lebih sederhana gitu ya. Dia ingin merubah pola lamanya guys, tapi dia juga tidak mampu menyakiti sosok lain yang bersama dia ya. Selanjutnya Page of Cup, Five of Cup, oh the Death, Three of Cup, Unknown card ya, Six of Pentacle. Dia meminta maaf kepada kamu karena begitu ceroboh, begitu memudah ya, membuat keputusan yang salah ya. Dia merasa masih terlalu muda untuk ini ya, membuat keputusan meninggalkan kamu begitu saja gitu loh ya. Masih immature, kekanak-kanaan, ceroboh ya. Bukannya dia memperbaiki hubungan dengan yang lain, malah mengorbankan kamu ya, menjadikan kamu proyeksi rasa sakit dan kekecewaan yang dia terima dari pasangan yang lain yang bersama dia ya. Dia masih mencintai kamu di sini, dia masih memuja kamu ya. Dia ingin bilang ya, dia sangat-sangat menyayangi kamu ya. Dia sangat-sangat menyayangi kamu melebihi sosok yang bersama dirinya. Hanya dengan kamu dia merasa hidup kembali. Dia merasa ada energi, ada semangat untuk melanjutkan hidupnya. Karena dia merasa hanya kamulah yang benar-benar mencintai dan menerima dia apa adanya. Ya, dia masih menginginkan kamu guys ya. Nah, di sini loh dia sering menangisi kamu. Dia sering menangisi kamu guys ya. Dia merasa bertemu kamu itu mempertanyakan jati dirinya juga gitu, masa kecilnya ya, ketakutan dia dari penghakiman orang-orang terhadap dia gitu, yang selalu hidupnya selalu dibandingkan dengan orang lain ya. Dia juga ini loh mempertanyakan seksualitas dia gitu. Setelah dia bertemu kamu, dia mati rasa guys. Dia tidak ada gairah lagi untuk bercinta atau menyentuh pasangannya yang lain. Yang diingat itu kamu lagi dan lagi, siang dan malam ya. Dia tuh takut ya kalau berdealing dengan kamu itu seperti dia harus memberesi masalah dia dan masa lalu dia ya. Kertas-kertas yang berhamburan, dia nggak siap memberesi semuanya gitu. Tantangan yang begitu besar bertemu kamu itu membuat dia merasa menjadi pecundang, mengetahui titik lemah dia ya, yang selalu haus pujian ya, membandingkan hidupnya dengan orang lain gitu. Dia belum siap untuk merubah keadaan saat ini ya. Taruhannya tuh begitu besar ya. Taruhannya sampai masa depan dia jika dia memilih dan memperjuangkan kamu di sini. Ya, saat ini dia sudah banyak memiliki perubahan ya. Dia sudah tidak lagi mudah tergoda orang lain, dia lebih hidup sederhana, dia lebih tenang, dia lebih menjaga sikap dan tutur katanya, dia lebih mendekatkan diri
dengan Tuhan gitu. Di sisi lain dia merasa hampa ya. Dia merasa hampa tanpa kamu. Justru kamulah yang merubah gaya hidup dia untuk lebih dia setia dengan pasangannya yang lain atau keluarganya. Pasti kamu sangat kecewa mendengar ini ya. Kamu yang berkorban malah dia mengorbankan dirinya untuk orang lain ya. Di sisi lain dia tuh kayak pengen balik ke kamu gitu loh guys. Karena dia merasa semakin hidup tenang ya, semakin berubah lebih baik, semakin mendekatkan diri ke Tuhan, dia semakin ini ya, hatinya tuh terpanggil untuk kembali ke kamu gitu ya. Dia udah berubah di sini guys, dia udah mati rasa, bahkan ada kayak energi di mana dia tidak bisa menyentuh pasangannya yang lain ya, sudah tidak bisa jatuh cinta lagi dengan orang lain ya. Dia merasa hilang arah di sini. Apa yang harus dia lakukan saat ini ya? Tetap bertahan dengan pasangannya yang lain atau kembali ke kamu gitu. Tapi yang aku lihat saat ini dia lebih ingin sendiri ya. Dia ingin memperbaiki semuanya ya. Dia ingin berubah, dia ingin menjadi sosok yang lebih spiritual, lebih bersabar dan menjalani kehidupannya dengan ikhlas ya. Dan di sini ada 3 cawan di mana kamu sebenarnya ini ya, kamu juga banyak yang suka dan tertarik dengan kamu, tapi kamu tidak bisa mencintai orang lain juga gitu ya. Seperti itu guys. Di sini kamu sudah bebas sebenarnya, bisa memilih siapapun, tapi kamu juga mati rasa ya. Cinta kamu habis di dia gitu ya. Di sini kamu juga bingung apa yang harus kamu lakukan saat ini. Ya, kamu nggak tahu di sini karena ya setiap kamu ingin membuka hati untuk orang lain, justru kamu merasa tersadar gitu bahwa dialah yang pantas bersama kamu karena dia bisa menerima kamu apa adanya. Ya, kamu bingung di sini, kamu butuh ini ya, semacam petunjuk ya, ibadah gitu ya untuk menemukan jawaban di sini ya. Di sini kamu merasa ya selalu ada urusan yang belum selesai di antara dia dan kamu. Belum ada keadilan di sini guys ya. Kamu juga masih berharap ada komunikasi kembali antara dia dan kamu. Ya, tapi di sini kehidupan kamu lebih baik loh guys ya. Kehidupanmu akan lebih stabil, akan ada keadilan di sini ya, dimana dia akan berkomunikasi dengan kamu ya. Dia akan berkomunikasi dengan kamu tapi tidak lagi seperti dulu ya. Dia tidak mau ada hubungan asmara dengan kamu di sini. Dia lebih ingin hubungan yang profesional ya. Seperti itu guys. Ya. Di sini akan ada perubahan ekonomi di diri kamu ya. Ada kestabilan ekonomi di sini ya, kalau kamu mampu mengikhlaskan dia di sini. Ya, kamu butuh petunjuk dari Tuhan ya, atau ibadah bisa juga ya, atau melihat ini ya, simbol-simbol dari semesta, angel number atau benda-benda di lingkungan kamu itu memberikan kamu petunjuk sebenarnya, atau koneksi orang-orang di dekat kamu itu juga memberikan petunjuk apa yang harus kamu lakukan di sini. Ya, tapi kamu diminta untuk lebih fokus pada finansial kamu di sini. Kalau kamu terus terpusat dengan dia, memikirkan dia terus-menerus, kamu akan depresi ya, karena dia lagi di masa transisi ya, atau spiritual awakening, di mana dia sedang digempur untuk bisa merubah gaya hidupnya yang lama ya, yang selalu meremehkan orang lain ya, selalu kayak mengejar duniawi tanpa memikirkan kesehatannya atau hati nuraninya gitu ya. Kamu tidak perlu fokus ke dia di sini ya, karena dia akan selalu menyakiti kamu. Dia belum mampu menyelesaikan masalah dia ya, masa lalu dia belum siap guys saat ini. Dia ini ya, energinya selalu ingin lebih baik berpisah ya, untuk memperbaiki diri masing-masing ya. Itu energi dia dan kamu saat